Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Al-Fakir akan menceritakan kisah perjalanan dagang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawa barang dagangan milik Siti Khadijah. Saat itu, masyarakat Mekah sedang ramai berdiskusi tentang Muhammad ibnu Abdillah, seorang pemuda yang memiliki kejujuran dan keluhuran budi di tengah rekan-rekan sebayanya yang sibuk berfoya-foya. Khadijah berpikir, mengapa Muhammad tidak sendirian yang ia tuntun untuk menangani urusan-urusan perdagangannya di Syam? Muhammad adalah orang yang jujur. Khadijah beranggapan bahwa kejujuran sangat penting dalam perdagangan. Tetapi, Khadijah tidak pernah mendengar Muhammad memiliki pengalaman berdagang. Khadijah akhirnya memanggil Muhammad dan mengajaknya berbincang-bincang tentang perdagangan. Melalui perbincangan itu, Khadijah menangkap kesan bahwa Muhammad adalah seorang pemuda yang cerdas, santun, pandai menjaga diri dan berpenampilan sempurna. Muhammad terlihat begitu tenang ketika diam dan terlihat begitu berpengaruh saat berbicara. Dia selalu memperhatikan lawan bicaranya, mendengarkannya dengan teliti, dan tidak pernah menampilkan sikap ragu-ragu. Khadijah berkata, "Aku memanggilmu berdasarkan apa yang kudengar dari orang-orang tentang perkataanmu yang jujur, integritas yang terpercaya, dan akhlakmu yang mulia. Aku memilihmu dan kubayar engkau 2 kali lipat dari apa yang biasa diterima oleh seseorang dari kaummu." Muhammad menerima tugas itu dengan senang hati. Khadijah juga mengamati gambaran fisik Muhammad. Cara dia berjalan menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi. Posturnya seimbang, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu tinggi, tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Khadijah juga ingat bahwa selama berbincang dengannya, Muhammad selalu mengisyaratkan mukanya. Sekali saja, seingatnya, Muhammad mengangkat mukanya, yaitu ketika Khadijah menawarkan tugas menjalankan urusan perdagangan di Syam. Saat itu, Muhammad tersenyum, mengangkat mukanya sedikit dan mengucapkan terima kasih, lalu kembali menunduk. Setelah menerima tugas dari Khadijah, Muhammad mengajak pamannya, Abu Tholib, dan menceritakan tawaran kerja yang baru saja diterimanya. Abu Tholib turut bergembira. Dia berkata, "Ini adalah rezeki yang Allah berikan kepadamu." Hari keberangkatan pun tiba. Penduduk Mekah, termasuk paman-paman Muhammad, beramai-ramai mengantar kafilah ke perbatasan kota. Kafilah pun bertolak menuju Syam. Dalam ekspedisi dagang ke Syam, Muhammad dibantu oleh seorang pelayan laki-laki bernama Maisaroh. Khadijah berpesan agar Maisaroh tidak membantah perintah Muhammad atau menentang pendapatnya. Urusan perdagangan di Syam ternyata berjalan lancar. Barang-barang habis terjual. Laba yang didapat dari perdagangan itu pun luar biasa besarnya. Sebelum pulang, kafilah ini membeli barang-barang lain untuk dijual kembali di Mekah. Setelah semua urusan selesai, kafilah ini pun berangkat pulang. Sesampainya di sebuah lembah, sekarang terkenal dengan nama Wadi Fathimah, Maisaroh berkata pada Muhammad, "Pergilah ke Khadijah. Laporkan semua yang kamu alami dan keuntungan yang kamu peroleh dalam ekspedisi ini." Muhammad lalu maju ke depan bersama para pemuda lain yang baru saja tiba dari perjalanan jauh. Mereka memasuki kota dengan kafilah yang berjalan perlahan-lahan di belakang mereka. Saat itu siang hari. Khadijah bersama beberapa wanita lain berada di sebuah ruangan di bagian atas rumahnya. Dia bisa melihat Muhammad yang sedang menunggang unta kecil berwarna merah memasuki kota. Ada 2 malaikat yang menaunginya. Serupa tradisi yang biasa dilakukan para pembesar Quraisy selepas pulang dari perjalanan dagang, Muhammad pun langsung menuju Ka'bah untuk melakukan tawaf. Setelah itu barulah dia menghadap Khadijah. Kepada Khadijah, Muhammad melaporkan semua hal yang dialaminya dalam perjalanan, termasuk keuntungan besar yang diperolehnya dan barang-barang dagangan yang dibelinya di Syam. Khadijah menerima laporan itu dengan rasa gembira. Apalagi setelah diketahui bahwa barang-barang yang dibawa dari Syam berhasil dijual kembali di Mekah dengan keuntungan yang berlipat ganda. Di kesempatan lain, Maisaroh juga menampilkan Khadijah dan bercerita tentang hal-hal aneh yang ditemuinya sepanjang perjalanan. Dia seringkali menyaksikan awan berkumpul menaungi Muhammad yang sedang menunggangi unta di padang pasir pada siang hari yang panas. Suatu hari, tutur Maisaroh, Muhammad sedang bernaung di bawah sebuah pohon di dekat tempat pertapaan seorang rahib bernama Nasturo. Sang rahib bertanya kepada Maisaroh tentang siapa Muhammad. Maisaroh menjawab bahwa Muhammad adalah seorang pemuda yang mulia dari suku Quraisy. Sang rahib kembali bertanya, apakah ada tanda merah di matanya? Ya, jawab Maisaroh.
Rahib itu kemudian berkata, pemuda yang duduk di bawah pohon itu adalah seorang nabi. Pernah pula ada seorang lelaki berselisih dengan Muhammad. Maisaroh mengira lelaki itu memang sengaja mencari-cari masalah. Dia berkata pada Muhammad, bersumpahlah dengan nama Lata dan Uzza. Muhammad menolak dan berkata, aku tidak pernah bersumpah dengan nama keduanya. Engkau benar. Lelaki itu pergi begitu saja. Tetapi, di luar pengetahuan Muhammad, lelaki tersebut berkata kepada Maisaroh, orang ini, demi Tuhan, adalah seorang nabi. Para pendeta kami telah menjelaskan ciri-cirinya berdasarkan apa yang mereka baca dalam kitab suci. Maisaroh juga bercerita kepada Khadijah tentang tingkah laku Muhammad di sepanjang perjalanan. Semua itu menunjukkan kejujuran, keluhuran budi dan kelembutan hatinya. Khadijah mulai berpikir dan menimbang-nimbang semua cerita yang didengarnya. Dia tahu bahwa semua penduduk Mekah merasa kagum pada Muhammad. Mereka percaya pada kejujuran, integritas dan kebersihan moralnya. Julukan yang diberikan untuknya adalah Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Semua orang di masa itu, termasuk Khadijah, tentu pernah mendengar ramalan para rahib tentang seorang nabi yang akan muncul di Jazirah Arab. Batin Khadijah bertanya, Muhammadkah nabi yang ditunggu-tunggu itu? Suatu hari, Khadijah pergi berdiskusi dengan sepupunya, Warokoh ibnu Naufal. Warokoh adalah pemeluk Nasrani sejak muda. Dia seorang yang tekun menyembah Tuhan, menjauhi berhala, dan mempelajari kitab suci agama terdahulu. Mendengar cerita Khadijah, ada kebahagiaan yang aneh dirasakan oleh Warokoh. Dia bangkit lalu berkata bahwa berdasarkan kitab suci yang pernah dia baca, Allah akan mengutus seorang rasul terakhir dari anak keturunan Ismail yang lahir di dekat Baitullah. Warokoh kemudian diam. Dia berpikir sangat serius. Lalu dia katakan, wahai Khadijah, jika apa yang engkau ceritakan ini benar, maka Muhammad pastilah seorang nabi. Yang kutahu dengan pasti, seorang nabi akan muncul dari bangsa ini. Dan sekaranglah saat kemunculannya. Warokoh juga berharap dirinya dikaruniai umur panjang, sehingga dia bisa beriman dan mengikuti ajaran nabi tersebut, serta membelanya menghadapi musuh-musuhnya. Perbincangan dengan Warokoh menimbulkan kesan mendalam di hati Khadijah. Dia kembali berpikir tentang Muhammad, pemuda yang mengagumkan itu. Dia bertanya, apakah kekaguman masyarakat kepada Muhammad tersebut adalah bagian dari skenario Tuhan untuk melapangkan jalan dia menjadi nabi? Secara pribadi, Khadijah juga berpikir tentang apa yang sebetulnya menghubungkan dirinya dengan Muhammad. Itulah kisah perjalanan dagang Nabi Muhammad SAW ke negeri Syam. Jangan lewatkan kisah selanjutnya yaitu Rasulullah mempersunting Khadijah. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir ceritakan dapat menambah ilmu tentang sejarah para rasul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.